kubu mereka masih mencoba menarasikan seakan-akan tunjukkanlah saja Pak ijazahnya, akan selesai. Kalau sampai ditunjukkan ini akan meng-create chaos. Negara ini chaos. Mana ada orang kalau punya ijazah asli ditunjukkan itu terus jadi chaos. Nggak akan ada itu. Itu logika Sri Mulat. Logika yang terbalik-balik. Jangan dibalik-balik seolah-olah Indonesia ini akan chaos kalau Jokowi tunjukin ijazah. Apa di mana reasoningnya itu? Itu kan argumen tolol, argumen bodoh. Argumen nggak masuk akal alias dungu, itu maksud saya itu. Argumennya ya. Emang kalau saya tunjukkan ini, kami tunjukkan ini kepada salah satu pihak dari mereka, apakah akan selesai? Dan mereka di situ juga menyampaikan, ya tunjukkan saja. Ya kalau itu asli selesai. Loh, kok kalau itu asli? Berarti kan kalau ditunjukkan tidak selesai. Kalau ditunjukkan mereka akan mencoba meneliti lagi. Yang ingin diketahui publik adalah kejujuran Jokowi, bukan ijazahnya tuh. Jadi kalau Jokowi berulang kali tidak jujur, maka orang menganggap bahwa bahkan terhadap ijazahnya dia tidak jujur. Kita mesti baca itu, ada preteks, sebetulnya preteks psikologi pada publik. Preteks artinya pandangan awal bahwa Jokowi tukang bohong. Karena itu orang nggak percaya, maka minta dibuktikan. Negara ini adalah negara hukum, siapa yang mendalilkan, dia harus membuktikan. Dan itu kan salah satu asas-asas yang harus diperhatikan dalam hukum. Ini kan bukan soal pidana di mana saya atau publik mendalilkan maka dia mesti membuktikan. Yaitu dalam urusan hukum antar individu. Ini bukan antar individu. Jokowi itu tidak dituntut untuk memperlihatkan ijazahnya sebagai individu yang bernama Joko Widodo, bukan. Tetapi sebagai kepala negara yang harus mengikuti prosedur administrasi negara. Jadi sekali lagi, filosofi ini nggak dipahami oleh lawyer-lawyer Jokowi. Warga negara bertanya, Anda punya ijazah apa tidak tuh? Itu dasarnya. Kenapa mesti bertanya begitu? Kan nggak sopan bertanya begitu. Percaya aja lah bahwa Jokowi punya ijazah. Oh iya, percaya, tetapi reputasi Jokowi adalah pembohong. Kan itu dasarnya kan. Anda menjanjikan 11.000 triliun di kantong. Anda menjanjikan macam-macam ekonomi bertumbuh 10%. Anda menjanjikan akan ada 20 juta lapangan kerja. Anda menjanjikan akan ada mobil SMA segala macam. Itu tidak terjadi. Oleh karena itu terbentuk persepsi publik namanya preteks bahwa Jokowi pembohong. Maka apapun yang didalilkan Jokowi justru dianggap bohong. Jadi jangan dibalik bahwa yang didalilkan oleh warga negara itu harus dibuktikan oleh warga negara. Justru sebaliknya yang terjadi sekarang, bahwa Jokowi mendalilkan berbagai hal dan ternyata tidak bisa dia buktikan, termasuk dalil dia terhadap keaslian ijazahnya. Bayangkan semua yang dituduh dipaksa untuk menunjukkan ijazahnya. Siapapun ini bisa terjadi kepada siapapun, pada kepala daerah manapun, pada anggota DPR manapun, pada masyarakat sipil manapun. Bayangkan kalau itu terjadi. Kan negara ini chaos. Kalau ijazah itu dipertontonkan, akan ada chaos. Jadi tidak mungkin semua orang Indonesia akan saling menagih. Nggak ada urusan itu. Hanya karena kepentingan pembuktian administrasi negara, maka warga negara bertanya pada kepala negara. Hanya karena kecurigaan warga negara pada kepala negara yang mereka pilih bahwa kepala negara yang tukang bohong, maka warga negara mencurigai, dan itu sah dalam demokrasi, bahkan sah secara moral. Jadi dalil ini yang mesti dipahami oleh para lawyer Jokowi sebelum kalian tuh jadi aneh itu atau jadi dangkal sebetulnya dalam berargumentasi. Nah ini bagaimana? Kita ini kan negara hukum yang memiliki institusi-institusi, pihak-pihak yang memiliki kewenangan sudah diatur oleh hukum. Masa kita mau terus melanjutkan ini sampai pihak mereka mendapatkan kebenaran versi mereka? Kalau kita tunjukkan, apakah mungkin mereka bisa menentukan ini asal atau tidak? Misalnya saya bawa nih ijazahnya, saya kasih ke mereka. Nih, saya perlihatkan. Bisa nggak Anda membuktikan bahwa ini asli? Kan tidak mungkin juga. Kita tertawakan saja, dan ini biarkan masyarakat yang menilai. Nah, yang terpenting, saya tidak akan menambahkan pasal-pasal hukum, tetapi saya ingin tambahkan sesuatu yang sering diungkap ya. Menunjukkan ijazah itu melanggar Undang-Undang Keterbukaan Informasi pasal 17 yang dikecualikan huruf H. Karena di situ ada tentang hasil akademik. Jangan sepotong-sepotong baca pasal. Karena di pasal 18, ini belum pernah diungkap. Di pasal 18, ya di Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik ayat 2, itu berbunyi, tidak termasuk informasi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 huruf G dan huruf H, antara lain apabila pada ayat 2 pengungkapan berkaitan dengan posisi seseorang dalam jabatan-jabatan publik. Clear banget.
Jadi seseorang yang memperoleh jabatan publik, dalam hal ini adalah Joko Widodo, yang saat itu sempat menjadi wali kota 2 periode, gubernur DKI 2 tahun ya, 1 periode tidak selesai, dan 2 kali masa presiden, itu adalah seorang pejabat publik. Jadi tidak bisa masuk pada pasal 17 yang dikecualikan pada ayat H. Jadi clear banget. Jadi tidak bisa lagi berdalih Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Sekali lagi, ini urusan warga negara dengan kepala negara. Ini gak ada urusan dengan hukum pidana atau hukum perdata. Jadi di dalam demokrasi, kalau ada pertanyaan warga negara, ya dijawab. Kalau ada keraguan warga negara, dijawab. Kalau ada kecurigaan warga negara, dijawab. Ngapain pakai jalur hukum? Kan Jokowi bisa bilang, ini ijazah saya tuh. Nanti sulit, nggak ada yang percaya, nggak ada urusan. Yang penting Jokowi udah bilang ini ijazah asli saya. Tetapi 2 tahun dia bikin kegaduhan dengan menyimpan kebohongan itu kan. Dan udah ada korbannya yang dipenjara. Jadi sekali lagi, mesti dijernihkan cara orang berdemokrasi. Pertanyaan warga negara terhadap kepala negara adalah pertanyaan pemilik kedaulatan terhadap pemegang representasi kedaulatan itu. Bahkan Jokowi bukan representasi kedaulatan, dia pesuruh dari kedaulatan rakyat. Majikannya adalah rakyat. Jadi rakyat minta, mana KTP-mu, kamu kan bekerja pada saya. Ini KTP-nya Pak. Begitu, majikan bertanya pada pegawainya, kan itu dasarnya. Jadi Jokowi ada pegawai dari kedaulatan rakyat, maka rakyat bertanya, mana ijazahmu tuh, jangan dilaporkan balik. Ini warga negara menuduh saya tidak punya ijazah. Loh, Anda memang mesti terangkan pada warga negara. Itu pengertian dasar dalam demokrasi, bahwa kedaulatan itu ada di tangan rakyat yang bertanya pada kepala negara yang dipilih oleh rakyat, kan dasarnya itu. Tapi kalau nanti dikatakan ya, tapi semua orang bisa heboh dong, semua orang akan nuntut, tunjukkan ijazahmu. Nanti antar individu mana saya tuduh Anda pendusta, maka Anda mesti buktikan. Nggak akan ada itu terjadi. Kalau itu terjadi, itu ada kriminal, karena ada individu dan individu. Ini bukan individu dengan individu, bukan individu Roy Suryo dengan individu Jokowi. Ini warga negara yang namanya Roy Suryo, dan siapapun namanya itu, mau Roy Suryo, mau Suryo Roy, itu bertanya pada Widodo Jokowi, pada Joko Widodo, bukan pada kepala negara. Itu perspektifnya begitu cara melihatnya. Jadi tidak mungkin semua orang Indonesia akan saling menagih, nggak ada urusan itu. Hanya karena kepentingan pembuktian administrasi negara, maka warga negara bertanya pada kepala negara. Hanya karena kecurigaan warga negara pada kepala negara yang mereka pilih bahwa kepala negaranya tukang bohong, maka warga negara mencurigai, dan itu sah dalam demokrasi, bahkan sah secara moral. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Camp TV Channel. Barusan kita saksikan ya statement dari lawyernya Pak Jokowi tentang kasus ijazah palsu ya, yaitu Bung Hasibuan ini ya, Yakub Hasibuan lengkapnya ya. Di sini mengungkapkan bahwa apabila tuntutan Roy Suryo CS agar dari pihak lawyernya Pak Jokowi atau Pak Jokowi sendiri menunjukkan ijazah aslinya ke publik, itu akan terjadi chaos katanya. Ini kan statement yang ya sangat menggelikan sekali ya. Bahkan kata Bung Roy Suryo sendiri itu adalah dagelan Srimulat katanya. Dan ya ditertawakan saja. Dan selain dari Bung Roy Suryo yang merespon hal tersebut, Bung Rocky Gerung pun langsung meresponnya bersama Bung Hersubunno Arif tentunya ya di channelnya Bung Rocky Gerung. Dan seperti kita lihat di depan tadi, Bung Rocky mengatakan bahwa itu argumen, ya sebut aja argumen dungu, bahkan diulang-ulang katanya ya, argumen dungu lah katanya. Karena dengan alasan apa mengatakan kalau itu ditunjukkan lalu chaos gitu loh. Bung Rocky menjelaskan bahwa di sini rakyat tentunya warga negara, yaitu yang dibilang Bung Rocky seorang Roy Suryo bersama kawan-kawannya itu kan bisa disebut juga warga negara Indonesia. Jadi di sini Bung Rocky menegaskan bahwa warga negara bertanya kepada mantan kepala negara. Kenapa mesti menanyakan ijazahnya ya? Karena dia berstatus sebagai kepala negara waktu itu ya. Dan kenapa kok menanyakan hal-hal yang mendetail seperti ijazah dan segala macam? Kata Bung Rocky, karena Presiden Jokowi sudah menjadi bukan rahasia, sudah menjadi rahasia umum lah ya.
bahwa Presiden Jokowi ini terkenal dengan presiden pembohong. Jadi jangan-jangan di ijazahnya pun ada sesuatu yang ada sesuatu kebohongan, itu kata Bung Rocky ya. Dan wajar kalau memang masyarakat menanyakan hal tersebut, karena track recordnya Presiden Jokowi itu berkali-kali membohongi rakyatnya sendiri, membohongi warga negaranya ya. Ya sebut saja 11.000 triliun, mobil SMK, 20 juta 10 juta lapangan pekerjaan. Dan ternyata kan tidak dijanjikan janji-janjinya. Kalau orang tidak menepati janji berarti kan pembohong. Jadi ya wajar kalau Bung Rocky menyematkan bahwa Presiden Jokowi adalah presiden pembohong. Karena berkali-kali, bukan cuma sekali, berkali-kali melakukan kebohongan. Jadi soal kasus ijazah palsu ini, meskipun Pak Jokowi menunjukkan ijazah aslinya lah yang menurut lawyer-lawyer ini ijazah asli yang sudah diterangkan oleh Bareskrim, tetap masyarakat, ya kita sebut sebagian masyarakat masih tidak percaya karena track record tadi. Ya banyak sekali yang mendalilkan hal-hal tersebut ya. Kita bisa cek lah. Barang siapa berbohong sekali selamanya tidak akan dipercaya lagi. Nah ini berbohongnya berkali-kali. Jadi bagaimana kita mau percaya orang yang sering berbohong? Di jejak digitalnya banyak sekali. Di Camp TV berkali-kali kita tampilkan ya jejak digital kebohongan-kebohongan Jokowi yang ya dibantah dengan statementnya sendiri. Sen kiri beloknya kanan. Ini kan sebuah kebohongan yang luar biasa sebagai seorang kepala negara. Kalau kata Bung Rocky, kalau Jokowi berbohong berkali-kali, kalau dia bukan kepala negara, bodoh amat, nggak ada urusan, terserah. Tetapi ini yang berbohong adalah kepala negara, jadi efeknya sangat luas sekali, sangat berimbas terutama kepada warga negaranya yang memilih beliau. Ya baik yang memilih ataupun yang tidak memilih. Kalau presidennya Pak Jokowi, ya kan masyarakat ini, masyarakatnya Pak Jokowi semua. Dan dibohongi. Berkali-kali 11.000 triliun. 19 juta 10 juta lapangan pekerjaan. Dan banyak yang lainnya. Silakan googling saja. Bohongan Jokowi pasti akan keluar semua. Mobil SMK yang sekarang jadi mobil gaib. Itu kan sesuatu yang real. Yang tidak bisa menunjukkan istilahnya buktinya, bagaimana janji-janji kampanyenya, bagaimana janji-janji investor IKN, pokoknya banyak sekali lah jejak digitalnya soal kebohongan-kebohongan ini yang dilakukan oleh mantan Presiden Jokowi ya sebagai presiden 2 periode memimpin Indonesia. Jadi wajar kalau masyarakat, Roy Suryo CS, bahkan Bung Rocky menyematkan Presiden Jokowi adalah presiden pembohong. Jadi yang di sini yang diungkapkan oleh lawyernya Pak Jokowi ini soal kalau ditunjukkan nanti chaos. Ternyata apabila itu dilakukan oleh semua warga negara, itu nanti bisa terjadi chaos. Satu individu menuntut individu yang lain, satu orang menuntut misalnya tetangganya ataupun ya pejabat negara lah seperti DPR, anggota DPR, anggota dewan dan pejabat lainnya. Itu kata Bung Rocky tidak berdasar argumen tersebut. Sebab di sini kita melihatnya, kata Bung Rocky itu melihat bukan sebagai Jokowi sebagai pribadi, tetapi sebagai Jokowi sebagai kepala negara, dan Bung Roy Suryo bukan Bung Roy Suryo pribadi, Bung Roy Suryo sebagai warga negara. Jadi di sini warga negara menuntut kepala negara supaya menunjukkan ijazahnya karena itu syarat untuk menjadi pejabat negara. Kalau menurut Bung Rocky analoginya seperti itu gitu loh. Tetapi di sini berkali-kali lawyer dari Pak Jokowi ini membantah dan mengatakan bahwa sekalipun ditujukan yang aslinya, mereka tidak akan percaya. Loh, bukan tidak akan percaya, pasti mereka akan mengecek bahwa itu asli atau tidak. Dan masih berargumen lagi bahwa apa bisa beliau mereka ini menentukan, Roy Suryo CS ini menentukan
bahwa ini asli atau tidak, dan tuduhannya adalah mereka tidak akan Roy Suryo CS tidak akan berhenti kalau tuduhannya itu belum terbukti atau belum memenangkan pihak Roy Suryo, katanya seperti itu. Tetapi di sini masyarakat melihatnya justru Pak Jokowi sendirilah yang selama beberapa tahun ya sejak isu ijazah palsu ini muncul tidak mau menunjukkan ijazah aslinya bahkan sampai hari ini. Dan yang ditunjukkan oleh Bareskrim pun itu fotokopinya bukan aslinya, yang dimintakan aslinya. Giliran fotokopinya yang diuji itu katanya fotokopi. Giliran kita minta aslinya berkelit-kelit, kan aneh. Coba tunjukkan aslinya biar kita teliti sama-sama. Di sana pakai ahli, di kubu Roy Suryo juga memakai ahli kan. Atau diuji di mana. Tetapi memang berbelit-belit dari Pak Jokowinya hingga lawyer-lawyernya mungkin memang sudah setelannya begitu ya. Jadi bahkan satu persatu kata Bung Rocky mulai muncul nih argumen-argumen ataupun ya bukti-bukti banyak sekali ini, apalagi ini dari kader senior PDIP ya, Bentor Suryadi yang mengatakan bahwa jasa Jokowi dibikin di pasar pramuka katanya. Nah ini kan sesuatu yang perlu diuji, perlu dikaji dan perlu dimintai keterangan, dan harusnya polisi tampil di sini. Kalau mau istilahnya mengatakan hal seperti itu, harus mempertanggungjawabkan kata-katanya. Harusnya polisi tegas, cari orang yang mengatakan tersebut, cari sumbernya dari mana. Siapa lagi, bahkan di sini kader PDIP ini mengungkapkan bahwa mantan Gubernur Lemhanas juga mengetahuinya, bahkan mengantar kan. Ini sesuatu yang sangat mengejutkan sekali. Dan terlihat sekali ya di sini ketika Bung Roy Suryo dan Bung Rocky mengungkapkan hal tersebut, dan banyak lagi orang-orang yang berani sekarang speak up. Sepertinya dari pihak lawyernya Pak Jokowi ini dan Pak Jokowi sendiri sepertinya mulai panik dan mengancam-ancam bahwa Indonesia bisa chaos katanya. Ini kan sebuah ancaman bahwa kalau ditunjukkan bisa chaos, lebih baik tidak bisa ditunjukkan. Jadi alasannya nih sangat tidak masuk akal sekali. Dari mana gitu loh pemikiran kok kalau hanya ijazah ditunjukkan Indonesia bisa chaos. Katanya nanti semua orang bisa menuntut orang yang lain, individu antara individu, supaya bisa saja menuduh kamu ijazahnya palsu. Coba kalau bukan palsu coba tunjukkan mana. Ya nggak seperti itu. Ini kan di pasal 17 huruf H, apa kata Bung Roy Suryo tadi ya, itu menjelaskan bahwa hanya untuk pejabat negara atau pejabat publik. Selain dari itu ya enggak. Kalau orang biasa ya itu kriminal. Menuduh orang, individu antara individu itu kriminalitas. Bisa dituntut pidana. Tapi kalau ini warga negara menanyakan dokumen-dokumen sebagai perlengkapan pendaftaran kepada calon ataupun kepada yang sudah menjabat sebagai pejabat negara, itu wajar saja. Karena kata Bung Rocky adalah rakyat adalah tuannya, rakyat adalah majikannya, bukan rakyat ini bukan rakyat ini sebagai anak buahnya. Justru rakyat ini adalah majikannya. Justru pejabat-pejabat negara ini adalah sebagai pegawai dari rakyat itu. Masalahnya yang menggaji segala macam kan, yang memfasilitasi semua itu kan uang dari pajak rakyat. Jadi tuannya adalah rakyat. Kok kenapa giliran rakyat ini menuntut atau meminta atau ingin tahu kok malah dituntut pidana? Ini kan aneh sekali. Jadi Bung Rocky telah menjelaskan dengan analogi yang ya mudah sekali dipahami lah kata-katanya. Dengan jelas, dengan gamblang. Bung Roy Suryo juga memaparkan ya dasar dari undang-undangnya. Undang-undangan keterbukaan publik ya, keterbukaan informasi publik tanpa pengecualian. Apalagi kalau pejabat negara itu harus publik wajib mengetahuinya dan wajib memberitahukan kepada publik, tidak terkecuali ya. Kalau pejabat itu tidak ada pengecualiannya, semua harus terbuka. Kecuali urusan pribadi, masalah pribadi. Ini kan bukan masalah pribadi, ini justru syarat untuk menjadi pejabat negara.
Jadi itu tadi yang diungkapkan oleh Bung Rocky Gerung di channelnya ya, Rocky Gerung Official, dan juga ada ungkapan dari Bung Roy Suryo dan kawan-kawan mengenai statement ataupun membalas statement yang dilontarkan oleh lawyernya Pak Jokowi, yaitu Yakub Hasibuan ya. Dan bagi Anda yang menonton video ini, apabila Anda punya pendapat sendiri, silahkan tulis pendapat Anda di kolom komentar yang tersedia. Dan bagi Anda yang belum subscribe, ya silahkan subscribe supaya dapat bonus tontonan video terbaru setiap harinya dari Kem TV Channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam waras.